Adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyata Fisik. Pada video kali ini kita akan bahas yang namanya energi potensial listrik. Nah, yang mana energi potensial listrik itu merupakan usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik dari suatu titik hingga ke titik tertentu. Nah, yang mana energi potensial listrik itu rumusnya adalah EP sini energi potensial listrik K kali Q1 Q2 per R. Dengan K ini merupakan konstanta Coulomb gitu ya. Jadi seperti biasa K merupakan konstanta Coulomb yang nilainya selalu tetap, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q merupakan muatan yang satuannya adalah Coulomb biasa, dan R itu merupakan jarak antar muatan yang satuannya adalah meter. Nah, yang mana energi potensial listrik bisa kita gunakan rumus yang lainnya, yaitu hubungan antara usaha dengan energi potensial listrik. Karena di sini dikatakan energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan. Jadi, yang mana usaha ini merupakan perubahan energi potensial listrik. Yang mana hubungan pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana hubungan energi potensial listrik dengan potensial listrik. Yaitu yang mana perubahan energi potensial listrik itu sama dengan Q dikali dengan perubahan potensial listrik. Nah, dengan demikian maka usaha di sini W bisa kita sederhanakan rumusnya lagi, Q. Di sini potensial listrik berarti K kali Q dibagi dengan R. K sini V2 maka digunakan R2. Min K kali Q per R. Kalau sini V1 sini kita gunakan R1. Yang mana muatan Q ini berbeda dengan muatan ini dan berbeda juga dengan muatan yang ini. Tetapi muatan ini dan muatan ini nilainya sama. Nah, dengan demikian, boleh juga rumus usaha kita gunakan W sama dengan Q kali Q besar atau kali K lagi satu ya, K dalam kurung 1 per R2 dikurang dengan 1 per R1. Nah, di sini boleh juga hubungan usaha dengan energi potensial listrik. Terus kalau seandainya pada suatu benda, jadi pada suatu soal, itu bendanya lebih dari satu, bagaimana? Lebih dari dua. Di sini kan cuma ada Q1 dan Q2. Maka ini energi potensialnya. Terus kalau bendanya lebih dari dua, bagaimana cara ngitungnya? Misal di sini ada dua benda. Nah, ada tiga benda tuh misalnya. Anggap ini ada Q1, ada Q2 gitu misalnya. Di sini ada Q3 gitu misal. Nah, jadi Q3. Terus pertanyaannya, berapakah misalnya energi potensial yang dialami oleh sistem ini? Nah, jadi misalnya berapa energi potensial yang dialami oleh sistem? Jadi kita cek, kalau diminta berapa energi potensial dialami oleh sistem, sistem ini berhubungan dengan siapa aja? Yang bisa berhubungan adalah benda 1 dengan benda 2, maka akan ada yang namanya energi potensial 1 dengan 2. Berikutnya bisa juga berhubungan 1 dengan 3. Nah, berarti juga energi potensial 1 dengan 3. Berikutnya bisa juga berhubungan energi potensial 2 dengan 1, berarti sama dengan ini. Kalau energi potensial 2 dengan 3, berarti sini maka ada yang namanya energi potensial 2 dengan 3. Kalau 3 dengan 1 sama dengan yang ini. Kalau 3 dengan 2 berarti sama dengan yang ini. Dengan demikian, kalau seandainya ada pertanyaan berapa energi potensial pada sistem, nah, berarti di sini ada energi potensial 12, 13, dan 23. Terus energi potensial total pada sistem ini tinggal dijumlah. Jadi energi potensial total itu sama dengan energi potensial 12 ditambah energi potensial 13 tambah energi potensial 23. Tapi kalau seandainya pertanyaannya berapa energi potensial pada muatan 1 itu misalnya. Jadi berapa energi potensial pada muatan 1? Muatan 1 dipengaruhi oleh muatan 2 dan oleh muatan 3. Jadi energi potensial di muatan 1 itu adalah energi potensial muatan 1 oleh muatan 2. Berarti ini dia. Ditambah dengan energi potensial 1 dengan 3. Ini dia. Nah, kalau seandainya diminta energi potensial di muatan 1. Tetapi kalau diminta energi potensial pada sistem, maka digunakan keseluruhan. Nah, di sini energi potensial juga sama merupakan besaran skalar, yang mana tanda plus minus pada muatan tetap dimasukkan ke dalam perhitungan. Jadi kalau ada Q yang bernilai positif, masukkan positif. Kalau ada Q yang bernilai negatif, kita masukkan negatif ke sini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita cek ke dalam pembahasan soal berikut ini. Oke, mari kita cek ke soal pertama. Sistem yang diberikan di bawah ini terdiri dari muatan Q, ada muatan min 2 Q,
ada muatan 4Q. Terus energi potensial listrik, jadi diminta energi potensial dari sistem. Nah, di sini sama kasus kayak tadi, karena diminta energi potensial sistem, berarti kita melihat siapa yang berhubungan. Berarti ada energi potensial 1,3, berarti yang berhubungan muatan 1 dengan muatan 3. Jadi kita hitung dulu, berarti EP sama dengan K kali Q1 kali Q3 dibagi dengan R. R13 tentunya. K-nya biarkan K. Q1, nilai Q1 adalah ini ya, min 2Q. Oke, kita gunakan dia min 2Q. Terus kemudian Q3 kita adalah plus 4Q, berarti kita gunakan sini plus 4Q. Nah, dikali 4Q dibagi dengan jarak. Ingat, ini merupakan triple Pitagoras. Sini 3X, di sini 4X, maka di sini adalah 5X triple Pitagoras. Nah, berarti sini bagi dengan 5X. Maka hasilnya di sini adalah min 2 dikali 4 adalah min 8. Berarti hasilnya adalah min K atau min 8 K kali Q kuadrat dibagi dengan 5X. Oke, ini potensial yang pertama, yaitu ketika berinteraksi muatan 1 dengan muatan 3. Sekarang yang berinteraksi lagi kita cek 1 dengan 2. Nah, berarti EP12 sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R12. Nah, berarti K-nya tetap K. Q1 kita nilainya adalah min 2, berarti kita masukkan min 2. Kemudian Q2 kita nilainya plus Q, berarti masukkan Q. Dan jarak dari 1 ke 2 itu adalah 3X, kita masukkan 3X. Nah, berarti jawabannya adalah min 2K Q kali Q kuadrat dibagi dengan 3X. Berikutnya 1 ini udah, 1, 2, 1, 3 udah, 1, 2 udah, berarti yang lagi 1 adalah 2, 3. Dengan demikian, maka energi potensial pada 2, 3, berarti K kali Q2 kali Q3 dibagi dengan R23. K-nya adalah K, biarkan. Q2 kita adalah plus Q, berarti biarkan Q. Q3 kita adalah 4Q. Dibagi dengan R23, jarak 2 ke 3 dikatakan 4X. Berarti masukkan 4X. Nah, kita masukkan di sini, berarti jawabannya adalah K. 4K kali Q kuadrat dibagi dengan 4X. Atau disederhanain jadinya K Q kuadrat per X. Nah, dengan demikian kalau diminta energi potensial sistem, maka kita jumlahkan. Nah, berarti energi potensial sistem, saya tulis ini ya. Jadi diminta energi potensial sistem, maka EP total itu sama dengan EP13 ditambah dengan EP12 ditambah dengan EP23. Yang mana EP13 nilainya adalah min 8 K Q kuadrat per 5X gitu. Berikutnya yang EP12 nya min 2 K Q kuadrat per 3X, dan EP23 nya nilainya adalah K Q kuadrat per X. Nah, sekarang K Q kuadrat per X yang saya keluarkan, dan semua ruas kita rubah menjadi kita samain penyebut, kaki kuadratnya kita keluarkan karena setiap sini ada kaki kuadrat. Maka jadinya sama dengan K Q kuadrat per X dalam kurung. Ini penyebutnya 5, biar jadi 15 berarti kali 3, bawah kali 3 atas kali 3, maka jadinya min 24 ya. Min 24 per 15. Kemudian di sini min juga awalnya 3, biar 15 kali 5 atas kali 5. Berarti min 10 per 15. Kemudian di sini 1, berarti atas juga kali 15, atas juga kali 15. Berarti plus 15 per 15. Dengan demikian hasilnya K Q kuadrat per X. Kemudian dikali ini min 24 dikurang 10 berarti min 34, min 34 ditambah 15 berarti min 19, berarti min 19 dibagi dengan 15. Sehingga jawaban terakhirnya boleh kita tulis min 19 per 15 K Q kuadrat per
X atau min 19 kaki kuadrat per 15X. Dengan demikian, maka jawaban yang tepat itu adalah option nomor A. Oke, mari kita cek ke soal berikutnya. Muatan titik plus 5 mikrokulom digeser posisinya dari 4 menuju 2 meter. Diukur terhadap muatan lainnya itu 2 mili ya, milikulom. Nah, usaha pertanyaan di sini. Nah, berarti rumus usaha tadi itu kita langsung aja usaha rumusnya tadi pada penjelasan rumus sebelumnya. Setelah kita menurunkan rumusnya kan ketemu bahwa K dikali Q1 dikali Q2 dalam kurung atau K kecil Q besar itu kan tadi per R2 dikurang dengan 1 per R1 gini ya. Rumus usaha pada penurunan rumus tadi. Kita masukkan bahwa K itu tetap 9 kali 10 pangkat 9. Q1 muatan pertama 5 mikrokulom berarti 5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian Q2 sini adalah ini 25 milikulom berarti 25 kali 10 pangkat minus 3. Minus 3 ya. Mili minus 3. Dalam kurung 1 per R2 berarti R yang akhir itu adalah 2 meter. Jadi sini 1 per 2 dikurang dengan R yang pertama 4 meter. Jadi 1 per 4. Dengan demikian kita samakan penyebut. Atau ini kita kali dulu boleh. 9 kali 5 kali 25 itu sama aja hasilnya dengan 1125. Nah, yang mana ini 9 kali 10 pangkat min 6 jadinya 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat min 3 berarti 10 pangkat 0 atau 1. Makanya boleh coret habis. Oke, dalam kurung ini 1 per 2 dikurang 1 per 4 samakan penyebut sama-sama jadi 4. Berarti jadinya 2 per 4 dikurang 1 per 4. Berarti adalah 1125 dibagi dengan 4. Jadi 1125 dibagi dengan 4 itu jawabannya adalah 281,25 Joule. Nah, dengan demikian maka option yang paling tepat itu adalah option nomor D. Oke, demikianlah contoh soal dari energi potensial listrik. Kalau ada yang belum jelas atau ingin kalian tanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajar yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.